Shalom, sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dengan Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya hari ini semua? Kami percaya kita dalam berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita jumpa kembali bersama dengan kami dari GKRI Jemaat Jakarta Breakthrough Community, bekerja sama dengan STT Lintas Budaya di program yang tentu sudah Anda tunggu-tunggu. Dengan penuh kesabaran kami Understanding More hari ini bersama Bapak Pendeta Poltak YP Sibarani. Shalom Pak. Shalom juga. Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Hari ini kita siap berbincang-bincang juga ada Bapak Evangelis Dani Chandra. Shalom Pak Dani. Shalom Pak. Sehat ya Pak? Puji Tuhan Pasti Pak. ya. Pasti. Saya Tutur Panjaitan. Kita akan berbincang-bincang hari ini. Sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tak henti-hentinya bersyukur Tuhan, karena berkat Tuhan pasti bagi kami. Kami tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Di dalam Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu ada harapan. Kami di sini juga akan diskusi dari firman Tuhan. Alkitab ada pada kami untuk kami baca dan kami sharingkan, diskusikan. Berkati hamba-hambamu di sini, juga semua sobat prestasi pemirsa Bible TV yang mendengarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus terus berkarya. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Ya. Ya. Sobat prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan, hari ini kita akan diskusi bincang-bincang dengan narasumber utama kita, Bapak Pendeta Poltak YP Sibarani. Topiknya adalah tentang memiliki hidup yang berkeadilan, Pak. Keadilan. Jadi kata kuncinya adalah keadilan. Adil. Kalau kita bicara soal keadilan di Pancasila saja ada ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kata adil itu saya kira sangat akrab dengan meja hijau ini. Meja hijau pengadilan begitu ya. Tetapi kadang-kadang juga Pak, sering orang membenturkan antara adil dan kasih itu. Orang bingung nih, bagaimana menerapkan keadilan. Ada yang beranggapan berarti kalau adil yang salah itu harus dihukum. Nah, ketika menghukum ini orang berpikir kasihnya di mana? Nah, itu soal-soal keadilan tentu banyak akan kita perbincangkan hari ini. Kami percaya semua sobat prestasi juga akan diberkati dengan perbincangan ini. Pak Pendeta, di awal ini tentu kita berharap juga Bapak bisa meringkaskan pikiran kita ke arah mana nih soal keadilan. Silakan Pak. Iya, berbicara mengenai hidup yang berkeadilan ya. Itu temanya. Hidup yang berkeadilan. Supaya kita memiliki hidup yang berkeadilan. Keadilan itu sangat alkitabiah. Salah satu ajaran pokok dari Alkitab adalah hidup yang berkeadilan. Tuhan Allah kita adalah pribadi yang mencintai keadilan. Tuhan itu setiap saat memperlakukan semua umatnya, bahkan semua makhluk seadil-adilnya. Maka berkaca pada keadilan Allah itu sebagai Bapa kita lah, kita seharusnya anak-anaknya ini, umatnya, orang percaya kepadanya juga memiliki sikap adil. Hidup kita biarlah hidup yang berkeadilan. Kalau ditanya latar belakang dari hidup berkeadilan itu apa? Kan begitu. Dapat kita bagi latar belakang itu ke dalam 3 fakta sebagai hal yang melatar belakangi. Fakta pertama, kita ini adalah makhluk yang dengan sesama memiliki kesamaan. Tetapi yang kedua, kita juga memiliki ketidaksamaan. Selain itu kita memiliki keterbatasan. Jadi adanya kesamaan, adanya ketidaksamaan, dan adanya keterbatasan ini yang membuat kita seharusnya memiliki hidup yang berkeadilan. Yang pertama itu kan adanya kesamaan. Kalau saya sama dengan Anda, tidak seharusnya saya memperlakukan Anda selalu berbeda dengan
kepentingan saya. Kan kita sama-sama, ya. Tetapi di sisi lain tadi, kita juga adalah ada ketidaksamaannya. Berarti saya juga tidak boleh serba memperlakukan Anda seperti saya memperlakukan saya. Karena kita memiliki kesamaan sebagai umat, sebagai manusia, sama-sama butuh makanan, sama-sama butuh minuman, butuh ruang, butuh kasih sayang, butuh pekerjaan, butuh aktivitas, butuh penghargaan, pengakuan. Maka di situ kita harus berkeadilan. Tetapi juga kita ini memiliki ketidaksamaan. Bagaimana kita di samping kesamaan tadi dapat memperlakukan orang juga secara pribadinya, sebagai pribadinya. Tidak apa ya? Tidak merusak kepribadian atau pribadinya dia. Dia harus kita jadikan sebagai dirinya dia. Kalau itu orang lain, sama seperti kita memperlakukan diri kita sebagai satu pribadi. Di samping itu ada keterbatasan. Keterbatasan ini ada keterbatasan internal. Kita memang kan tidak semua hal dapat kita lakukan. Kita ada banyak keterbatasan. Orang lain pun demikian. Betul ya? Nah, keterbatasan orang lain kita bantu supaya keterbatasan kita dibantu. Kalau itu dari segi kebutuhan. Tetapi di sisi lain dari keterbatasan itu juga ada pembatas-pembatas, di mana Anda tidak bisa langgar koridor yang sudah ada. Karena kalau Anda langgar koridor itu sudah mengganggu privasi orang lain sehingga terjadi ketidakadilan. Itu soal keterbatasan yang sifatnya internal. Terus ada keterbatasan yang sifatnya eksternal. Misal berhubungan dengan tadi saya singgung kebutuhan hidup. Kan tidak selalu ada makanan minuman yang cukup buat semua semau kita makan. Betul ya? Karena itu kita harus mau berbagi. Keterbatasan sumber daya alam berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ruang, berbagai kesempatan yang ada. Nah, kita harus rela berbagi supaya ada hidup yang berkeadilan. Bukan hanya berupa makanan, minuman yang merupakan langsung kebutuhan hidup kita yang sifatnya jasmani, ya, bisa juga yang sifatnya psikologis. Seperti kalau hanya ada satu televisi di satu ruangan, bagaimana supaya itu berkeadilan buat semua orang di ruangan itu? Karena ada keterbatasan sarana prasarana kehidupan, maka kita harus dapat menggunakannya secara berkeadilan. Begitu. Jadi, mengapa kita harus hidup berkeadilan? 3 fakta ini, adanya kesamaan, adanya ketidaksamaan, dan adanya keterbatasan. Di samping yang utamanya tadi sebenarnya karena karakter Tuhan Allah kita adalah karakter yang berkeadilan. Begitu. Di situ dulu Pak, lalu nanti kita bisa membahas soal bagaimanakah hidup yang berkeadilan itu kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Makna-maknanya. Ya. Jadi ada 3 fakta berkaitan dengan keadilan ini adalah yang pertama, manusia itu memiliki kesamaan. Yang kedua, ketidaksamaan. Yang ketiga, keterbatasan. Dan yang utama adalah karena memang Allah sendiri karakternya adalah karakter adil, begitu ya Pak? Betul ya. Ya. Bicara tentang keadilan ini, kalau kita melihat Alkitab Pak Pendeta, seorang pengkhotbah, Salomo nampaknya ini, pengkhotbah menulis di pasal 3 itu Pak. Di situ dia bilang begini, ada
yang kulihat di bawah matahari. Pengkhotbah 3 ayat 16. Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Yang di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Bagaimana maksudnya ini Pak Pendeta? Ya, kalau Bapak langsung membawa ke ranah satu pengadilan ya, Iya. ini adalah maksud dari pengkhotbah ini, jangan sampai kita tertipu. Sesuatu itu seharusnya pada tempatnya, tetapi tidak sebenarnya demikian. Kan begitu. Diharapkan ada keadilan di pengadilan, tetapi ternyata pengadilan belum tentu menjamin adanya keadilan. Ini adalah apa ya? Satu ejekan sebenarnya, sindiran, bahwa pada zamannya pengkhotbah, si penulis teks ini melihat kenyataan. Kalau di bawah bumi ini kan dia banyak, bukan pesimis ya, dia mau menampilkan satu realita, realita sosial, realita kehidupan. Maka kalau kita membaca kitab pengkhotbah ini kan sindiran-sindirannya itu sangat banyak. Sia-sia kaya, sia-sia juga belajar, sia-sia menulis buku. Yang dimaksud kesia-siaan di situ kalau tidak dibawa kepada pemuliaan buat Tuhan. Tetapi ini bukan sebenarnya mau meniadakan lembaga pengadilan, bukan. Ini adalah satu sindiran. Jangan sampai terus-menerus seperti itu. Keadilan yang sesungguhnya justru di sisi lain mau diminta itu dari Tuhan. Mengapa Bapak tiba-tiba membawa kita ke Nats ini? Ya, karena seringkali saya berpikir tadi seperti yang saya ungkapkan di awal, Pak. Orang Kristen pun sering berpikir begitu. Keadilan dan kebaikan atau kasih Allah itu sering dibenturkan, sehingga mereka sampai kepada kesimpulan, ya berarti memang tidak bisa kita mencari keadilan. Begitu. Seringkali orang merasa sia-sia kalau mencari keadilan. Apalagi kalau misalnya sampai kepada ranah tadi, tiba-tiba harus ke meja hijau. Mereka sebenarnya ke meja hijau pun seringkali berpikir, benar nggak sih nanti akan dapat keadilan? Seringkali pesimis begitu Pak Pendeta. Iya, ini kalau bicara soal keadilan dihubungkan dengan pengadilan, lembaga pengadilan, memang tidak seharusnya tidak ada keadilan di lembaga pengadilan. Siapa lagi kalau bukan lembaga pengadilan yang menegakkan keadilan? Maka saya mencatat sebenarnya kan ada namanya, istilahnya itu penjaga keadilan. Penjaga keadilan itu satu, itu adalah peraturan. Ini nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Dua adalah kesepakatan. Peraturan, kesepakatan. Yang ketiga itu kan kalau peraturan itu kan hubungannya dengan hukum. Kalau kesepakatan itu kan dengan bagaimana ada deal secara pribadi. Lalu juga ada namanya hati nurani. Ini akan kita bahas kemudian. Sebenarnya ini agak ke belakang, nanti kita akan merenungkan itu. Tapi mumpung Bapak tiba-tiba di depan ini sudah mempersoalkan mengenai pengkhotbah 3 ayat 16, ya, saya coba ladeni sebentar. Jadi memang diharapkan dengan adanya peraturan, keadilan itu terjaga. Makanya diproduksilah peraturan, lebih beratnya lagi menjadi hukum. Nah kalau sudah seperti itu ada sanksinya tuh kalau dilanggar. Nah yang menegakkan hukum adalah aparat penegak hukum. Betul ya? Katakanlah dia melanggar satu peraturan perundang-undangan, lalu dia akan diproses secara hukum. Katakanlah secara umum dari ensiklopedi kita baca akan urutannya itu, dia akan disangkakan, lalu dia akan ada bukti-bukti awal, dibawalah dia ke pengadilan,
di pengadilan dia didakwa, menjadi terdakwa, lalu nanti dia boleh membela diri, dia boleh mengatakan sanggahan-sanggahan, lalu hakim mempertimbangkan akan semua dari segala sudut, baru dia divonis bersalah atau tidak bersalah. Nah, diharapkan dengan adanya peraturan atau hukum tadilah keadilan itu terjaga. Kalau tidak ada peraturan berbahaya, maka perlu dibuat aturan-aturan, aturan main kalau itu permainan, rule of game, ya kan? Terus kalau tadi ya dalam konteks bernegara sebenarnya ada perundang-undangan. Kalau dalam berbisnis itu ada konsensus, ada kesepakatan, sehingga betul-betul dapat diantisipasi kecurangan-kecurangan, dihindari segala macam penipuan. Ada aturan mainnya. Sebenarnya itu nanti agak ke belakang kita bahas itu. Cuma kembali Bapak sudah menanyakan itu, saya jadi tertantang untuk membawa ke sana ya. Nah, yang sebelumnya perlu kita baca adalah sebenarnya saya mau bacakan Ulangan 16 ayat 19 dan 20. Ulangan 16 ayat 19 dan 20. Di sini ada pesan Tuhan. Ulangan 16 ayat 19 dan 20. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan kalau ada persoalan-persoalan dalam ayat 18, hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Jadi Tuhan Allah itu adalah pribadi yang mencintai keadilan. Apakah itu dalam ranah lembaga pengadilan, ada hakim-hakim disebut di sini? Apakah itu dalam kehidupan sehari-hari yang lebih simple ya? Yang lebih apa? Bukan lebih simple, yang pokoknya keseharian. Ini justru yang akan kita bahas lebih dalam nanti atau lebih luas. Seperti bagaimana kita hidup berkeadilan dalam keluarga, bagaimana kita hidup berkeadilan dalam gereja, bagaimana kita hidup berkeadilan dalam dunia kerja, bagaimana kita hidup berkeadilan dalam pergaulan, bagaimana kita hidup berkeadilan dalam lingkungan, bagaimana juga kita hidup berkeadilan dengan alam. Karena alam ini juga perlu diperlakukan secara adil menurut hakikatnya alam itu. Jadi tidak boleh kita mentang-mentang dalam hidup ini. Karena tadi kan ada 3 fakta yang menuntut kita, memaksa kita untuk menjadi pribadi yang berkeadilan. 1, kita ini memiliki kesamaan dengan yang lain, jangan sok beda deh. Kasarnya begitu. Jangan sok beda kayak kamu aja sendirian. Jangan deh. Karena kita ini memiliki kesamaan. Orang itu ya kebutuhan hidupnya kan mirip-mirip. Betul ya? Saya butuh minuman, Anda juga butuh minuman. Kan begitu. Itu berarti ada kesamaan. Kesamaan sebagai umat. Kesamaan itu misalnya ya, kita boleh baca Efesus pasal 4 ayat 25. Saya teringat saja dengan ayat ini tiba-tiba. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi karena kita ini sesama anggota, kita punya kesamaan. Mari kita memperlakukan satu sama lain itu seperti diri kita sendiri. Karena sama-sama kan, sesama.
Betul ya? Sesama anggota apa? Terserah. Sesama anggota apapun. Sesama anggota keluarga boleh, sesama anggota perusahaan tempat kita berbisnis boleh, sesama anggota negara atau warga negara boleh, sesama anggota gereja boleh, sesama anggota apa tuh? RT boleh, apapun. Nah, di sini tidak kebetulan memang diambil contoh tuh soal perkataan, atau lebih fokus ke perkataan yang mendusta, menipu. Kalau kamu tidak mau didustai, kenapa sih kamu mendustai? Itu kan berarti kamu tidak adil. Kamu kan tidak mau tuh didustai. Kenapa kamu mau mendustai? Kamu katanya tidak boleh didustai. Kenapa kamu boleh mendustai orang lain? Itu kan tidak adil, tidak berkeadilan. Nah, kalau kita mau berkeadilan, meskipun kelihatannya berikut ini adalah negatif, kalau kamu boleh mendustai, ya kamu juga boleh dong didustai, meskipun itu negatif ya. Tapi unsur keadilannya itu loh mesti ada. Karena faktanya kita memiliki kesamaan. Kita kan sama-sama. Kenapa kita sok berbeda, sok lain? Oh, buat saya nggak boleh, buat orang lain boleh. Atau buat saya nggak boleh, buat orang lain boleh. Buat saya boleh, orang lain nggak boleh. Buat saya nggak boleh, buat orang lain boleh. Buat saya boleh, buat orang lain nggak boleh. Nah, ini kan repot, ya kan? Makanya Tuhan Allah itu mengingatkan begini: kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu kan hukum yang kedua, tetapi sama dengan yang pertama. Dalam hal ini, hukum yang pertama dimaksud adalah mengasihi Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Betul ya? Itu di dalam misalnya Matius 22 ayat 34 sampai 36. Tetapi yang sama dengan itu, hukum yang kedua, kasihilah, ayat 34 sampai 38 tadi itu, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah kembali diingatkan kita bahwa kita ini sesama. Sama-sama kita punya kesamaan. Orang lain mau cepat, kita mau cepat sama-sama. Kita mau cepat, orang lain mau cepat sama-sama. Kenapa potong antrian? Kan kita sama-sama mau cepat. Emang maaf cakap ya, elu doang yang mau cepat, jangan sok lain deh, jangan sok beda. Ini fakta pertama yang melatar belakangi, bahkan saya tadi sudah mengambil kata lain, memaksa kita untuk kita hidup berkeadilan. Antri dong, antri, karena kita memiliki kesamaan, sama-sama manusia. Betul ya? Emang cuma kita doang yang butuh makanan, orang lain juga. Emang cuma kita doang yang butuh kamar mandi atau toilet di satu tempat, orang lain juga. Emang cuma kita doang yang butuh telepon umum, orang lain enggak. Betul ya? Nah, inilah sikap hidup yang berkeadilan itu adalah latar belakangnya. Kita memiliki kesamaan sebagai manusia. Betul ya? Makanya dikatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Ini ayat-ayat yang umum sebenarnya, tetapi paling tidak kita baca ulang. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada peribahasa ataupun minimal idioms dalam bahasa Inggris ya. If I were you, jika aku jadi kamu, bagaimana kamu?
Jadi kita rupanya tuh diminta Pak supaya kita sering-seringlah memposisikan diri kita juga seperti orang lain layaknya. Jangan kita ini kita segala-galanya. Kita selalu memposisikan diri sebagai subjek terus. Kita lupa bahwa kita juga suatu saat akan menjadi objek. Kan dalam kalimat itu ada subjek, ada objek. Subjek dalam hal ini lebih kepada secara umum sebagai pelaku atau yang memperlakukan orang lain atau pihak lain. Kalau objek itu sebagai yang diperlakukan. Janganlah kita selalu sebagai pelaku atau yang memperlakukan. Tetapi juga bayangkan, posisikan diri kita secara lebih konkret menjadi pihak yang diperlakukan, jadi objek. Seperti tadi itu. Kenapa kita mau mendustai tapi kita tidak mau didustai? Kan tidak fair. Kalau orang lain telat kita marah, kita telat kita nggak marah, orang lain nggak boleh marah. Nah ini repot kan? Seperti itu. Orang lain nggak boleh ngebut, kita boleh ngebut. Nah ini repot. Ini tidak benar. Orang lain nggak boleh buang sampah sembarangan, kita boleh buang sampah sembarangan. Ini tidak benar. Ini bukan hidup yang berkeadilan. Nah, yang kedua tadi saya jabarkan lagi. Fakta yang mendorong bahkan memaksa kita untuk memiliki hidup yang berkeadilan itu adalah karena kita memiliki ketidaksamaan. Jadi hargailah privasi orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Memang, tetapi ingat rupanya jangan memperlakukan sesamamu seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Rupanya anak laki-laki dengan anak perempuan beda kebutuhannya, beda sentuhannya. Maka beda juga pendekatan-pendekatan terhadap mereka. Dalam rangka memperlakukan orang tua dengan mertua beda. Dengan memperlakukan suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan tadi. Pemimpin A, pemimpin B, tetangga A, tetangga B. Nah, disinilah kita itu berkeadilan di sini. Jangan kamu sama ratakan seperti dirimu terus. Saya makin hari makin merenung-renung. Saya ini sering berbuat salah karena lupa bahwa orang lain itu bukan saya. Saya lupa istri saya itu bukan laki-laki tapi perempuan. Saya lupa tuh. Sehingga saya memperlakukan dia seperti layaknya saya memperlakukan laki-laki. Padahal beliau itu perempuan. Perempuan kan perasaannya itu kan nalurinya, daya tangkapnya, responsnya beda dengan laki-laki. Seperti itu. Di samping tadi ya, saya ulangi lagi, jangan keburu bosan soal adanya keterbatasan. Keterbatasan kita, keterbatasan orang lain, keterbatasan internal, keterbatasan eksternal. Maka marilah kita ini hidup berkeadilan sebagai umat Tuhan. Karena Tuhan Allah itu adalah pribadi yang sangat mencintai keadilan. Tuhan tuh memperlakukan semua orang sama loh. Coba kita baca semisal ya, sebelum kita diskusikan lebih lanjut, Matius pasal 5. Saya senang sekali dengan ayat ini. Ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan Allah itu adalah pribadi yang sangat mencintai keadilan. Maka biarlah kita umat Tuhan juga hiduplah berkeadilan. Ya, Pendeta, tentang keadilan ini akan kita bahas lebih dalam setelah ini ya. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang dikenan Tuhan, kami akan berbincang-bincang lebih jauh kemudian, tapi tetap bersama kami karena sesaat lagi kami kembali untuk Anda mendengarkan beberapa informasi penting dari kami
Jangan kemana-mana, tetap di Understanding More, persembahan dari GKRI Jakarta Breakthrough Community dan STT Lintas Budaya. Ya, masih bersama kami di Understanding More, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenal Tuhan. Kita berbincang-bincang tentang memiliki hidup yang berkeadilan bersama kami dari GKRI Jakarta Breakthrough Community dan STT Lintas Budaya. Pak Pendeta, nampaknya Pak Dhani ada sedikit pertanyaan untuk diperjelas. Silakan Pak Dhani. Iya, mungkin agak mundur ke belakang Pak ya. Tadi Bapak berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkeadilan atau yang mencintai keadilan Pak. Tetapi Pak, kalau saya juga sering mendengar banyak pertanyaan Pak ya, yang praktis seperti ini Pak. Kalau memang Tuhan berkeadilan Pak, bagaimana keadilan Tuhan misalkan kita hubungkan dengan penciptaannya Pak ya, terutama penciptaan manusia Pak. Kan kita tahu Pak bahwa manusia itu, tadi Bapak juga bilang ada kesamaan. Ya memang kita sama-sama ciptaan Tuhan sebagai manusia Pak ya. Tetapi juga ada ketidaksamaan seperti itu Pak. Nah, saya mau menekankan soal ketidaksamaan dalam hal penciptaan. Yang saya maksud adalah secara fisik gitu Pak. Kan kalau kita mungkin diciptakan dengan keadaan yang sempurna, artinya baik, keadaan kita sehat, fisik kita bagus gitu Pak ya. Kita bandingkan dengan orang yang misalkan maaf kata cacat atau seperti buruk rupa atau apa, atau miskin. Kan di situ juga kelihatan Pak bahwa sepertinya kok Tuhan tidak adil gitu Pak ya. Mungkin buat orang yang dalam keadaan baik, dia tidak akan berkata Tuhan tidak adil. Tetapi bagaimana Pak dengan orang-orang yang mengalami hal seperti itu tadi Pak? Iya, ini pertanyaan yang sangat baik ya. Kalau kita melihat manusia itu apa sih? Manusia itu jangan hanya dilihat dari satu sisi. Manusia itu kan ada sisi jasmani, ada sisi rohania. Ya. Betul ya? Dan yang lebih utama dalam kemanusiaan itu sebenarnya bukan secara jasmania, tetapi secara rohania. Karena semisal fisik ini kan relatif. Relatif gitu ya. Tetapi spiritualitas itu yang kekal. Tubuh akan kembali menjadi debu tanah, tetapi roh kembali kepada Allah. Betul ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menanggapi relativitas atau kerelatifan dari keberadaan fisik. Contoh Pak, Tuhan Yesus berkata bahwa mungkin saja kita ini ada kurangnya dari orang lain secara fisik. Tetapi ketika kita menanggapinya secara baik, maka ternyata kita dapat menggunakan yang ada untuk menutupi yang tidak ada. Bahkan bisa secara kumulatif melebihi orang yang ada. Maaf cakap ya, maaf cakap. Tangan saya satu, maaf cakap ya, tangan saya satu, orang lain tangannya dua. Tapi ketika saya mensyukuri tangan yang satu ini, lalu saya gunakan dia seproduktif begitu rupa, ternyata saya masih bisa. Bahkan bisa lebih cekatan dari orang yang tangannya dua dalam beberapa hal, tidak dalam segala hal. Betul ya? Nah, demikian pula soal kaki, soal telinga. Nah, saya tidak hendak mengatakan bahwa ini hal yang mudah. Tetapi
kalau kenyataannya kita ini terlahir seperti itu, kita mau salahkan siapa? Kalau menurut Alkitab kan hidup ini anugerah. Mau salahkan siapa? Salahkan orang tua? Mana orang tua kita juga mau seperti itu? Apakah ada orang tua maaf cakap kepengen anaknya seperti itu, bahkan menyusunnya supaya anaknya seperti itu? Kan tidak ada. Betul ya? Nah, jadi saya teringat akan Yabes. Yabes itu dilahirkan dalam keadaan sakit. Ibunya itu juga melahirkan dalam keadaan sakit. Tetapi banyak penafsir berkata dari teks, irama teks yang digunakan dalam hal ini dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10, itu irama teksnya itu mau mengatakan ini ada cacatnya nih secara fisik Yabes. Tetapi dia tidak mengutuki keberadaannya, dia bersyukur, dia malah berdoa dengan kencang istilahnya, dia menerima keadaannya dan dia jalani hidupnya, ternyata dia berhasil. Kan begitu. Jadi pertama, pahami manusia ini, kemanusiaan itu jangan hanya dari sisi jasmania, tapi juga dari sisi spiritual. Yang kedua, kalau toh secara fisik kita ada kurangnya menurut pandangan umum dari orang lain, tanggapi itu secara positif. Dan kita bisa melatih yang masih ada atau yang ada untuk menutupi yang kurang. Kan begitu. Nah, terus berikutnya adalah ini bicara juga soal pelatihan. Mampukah kita melatih anak-anak kita yang dalam tanda petik itu kurang tadi untuk bisa menjalani hidupnya seperti orang pada umumnya? Ternyata banyak yang berhasil. Nah, terus catatan khusus soal Bapak tadi berkata buruk rupa. Buruk rupa menurut ukuran apa ya? Kan kalau disebut cakep, cakepnya itu menurut ukuran apa? Relatif. Cakep untuk orang muda dengan orang tua beda. Cakep sebelum menikah dengan setelah menikah beda. Coba saja kita, apa mau dikata? Sebelum kita menikah ya, kita lihat pacar kita itu banyak memang dari sudut fisik. Tapi setelah menikah enggak begitu. Kita mengasihi dia dengan sepenuh hati kita. Betul enggak? Ya, mau dia gembrot sekarang, mau dia kurus sekarang, itu adalah pasangan kita yang Tuhan sudah persatukan dengan kita. Kita terima. Jadi makna kekurangan fisik itu saya tidak hendak menganggap remeh, tetapi kembali bagaimana kita menilai katanya yang kurang itu supaya kita tetap bisa bersyukur dan memanfaatkan yang ada atau yang masih ada supaya kita bisa mengejar ketertinggalan dari orang lain. Ya, jadi maksud Bapak, kita jangan memandang itu sebagai ketidakadilan dari Tuhan justru ya Pak ya. Karena kalau kita mensyukuri itu, saya kira begini Pak, produk, sorry ya saya bilang produk, ciptaan, ciptaan tidak layak untuk mengomentari penciptanya Pak. Sorry Pak. Kamu siapa? Syukur lo ada, kasarnya kan begitu. Ciptaan, creation, tidak layak mengomentari penciptanya, creator. Tidak boleh Pak. Kamu siapa? Apalagi menilai ya Pak. Ya, menilai, protes, bertanya boleh Pak. Bertanya boleh Pak. Memohon yang katanya tadi kesempurnaan menurut ukuran dunia, boleh Pak. Mohon berkat boleh Pak. Berdoa boleh Pak. Tetapi jangan mengomentari, menilai-nilai, menghakimi penciptamu. Kamu siapa? Syukur lo ada. Nah, orang tuanya harus dihormati yang cuma dipakai Tuhan, cuma dalam tanda petik melahirkan kita. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Kan rahim bunda itu dipinjam Tuhan untuk melahirkan kita. Di rahim bunda kita lah Tuhan menenun kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Berarti di balik semua itu desainernya adalah Tuhan Allah. Muliakan Tuhan penciptamu. Jangan pernah kutuki Tuhanmu. Makanya benar kata Ayub di dalam, apakah dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22, Ayub 2 ayat
9 dan 10. Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi tidak layak kita menilai keadilan kita terhadap Tuhan. Sumber keadilan itu Tuhan. Bagaimana kita menilai sumbernya? Jangan dong. Tidak. Kalau mau menilai Pak Guru di sekolah boleh, adil tidak adil. Mau menilai pendeta di gereja adil tidak adil boleh. Tapi Tuhan di luar ranah kita, di luar sama sekali tidak ada kesempatan buat kita untuk menilai keadilan dan ketidakadilan Tuhan, karena Dia sumber segala-galanya. Kalau mau protes soal ketidakadilan, protes ketidakadilan saya saja, karena saya mungkin tidak adil, tetapi Tuhan selalu adil dari sudut sebagai pencipta ya. Ya, baik, pendeta. Ini soal keadilan ini nampaknya perlu lagi kita perjelas, Pak. Sebenarnya keadilan yang kita bicarakan ini meliputi apa saja, Pak? Meliputi apapun, Pak, luas sekali ini. Kalau kita lihat ya, makna kata keadilan itu memang juga luas masalahnya. Ya. Ada yang mensinonimkan keadilan itu secara filosofis paling tidak dengan kesejajaran. Ada yang mensinonimkannya dengan kesetaraan. Ini masing-masing ada nuansa sendiri ya. Ada yang mensinonimkannya dengan kesesuaian. Ada yang mensinonimkannya dengan kecukupan. Ada juga yang mensinonimkannya dengan keseimbangan. Ada yang mensinonimkannya dengan kompensasi. Dan ada yang mensinonimkannya dengan kerelaan. Jadi makna kata keadilan adalah kesejajaran, kesetaraan, kesesuaian, kecukupan, keseimbangan, kompensasi, dan kerelaan. Pertama-tama adalah berkeadilan berarti ada kesejajaran, ada kesepadanan. Seperti di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik manusia itu seorang diri saja, tetapi oleh sebab itu aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Betul ya? Khusus untuk manusia. Dalam hal itu berarti laki-laki dan perempuan itu mesti ada kesejajaran. Dalam hal apa ini? Dalam hal hakikatnya sebagai umat Tuhan. Nah, kita suka lupa mensejajarkan diri kita. Mentang-mentang kita ini beda jabatan sosialnya, jabatan strukturalnya di dalam lembaga atau perusahaan ataupun organisasi lainnya. Siapa sih anak itu bagi orang tua? Siapa sih orang tua itu bagi anak? Seharusnya kan kita ini dalam hal hakikat kemanusiaan seharusnya kita sejajar. Pertahankan kesejajaran itu. Jangan lupa, kita ini sama tadi. Kalau kita bisa bicara kepada orang tua kita sambil nunduk, betul ya? Kenapa sih kita juga nggak bisa bicara kepada anak kita sambil nunduk? Jangan-jangan ada kesombongan di situ, betul ya? Kenapa kita kok kepada anak bicara boleh keras, kepada orang tua bicaranya nggak keras? Atau kita lah sebagai orang tua, anak memperlakukan kita harusnya bicara yang lembut kepada kita, tapi kita kepada anak kok boleh mentang-mentang teriak-teriak? Itu kan berarti kita lupa dengan kesejajaran sebagai umat Tuhan, sebagai manusia. Ini dia. Berikutnya adalah soal kesetaraan. Ini hak asasi ini. Contoh agama. Anda punya hak asasi menganut kepercayaan Anda sesuai dengan apa yang Anda percayai. Saya pun demikian. Sistem perpolitikan negara A dengan negara B itu punya apa ya? Kesetaraan. Itu namanya pokoknya asasi sekali.
Hak asasi namanya. Setiap orang itu punya hak asasinya masing-masing, kesetaraan. Itulah misalnya di dalam hal hukum, gitu, hal hukum. Everybody, ya kan, is equal before the law. Equality before the law. Semua orang itu sama di mata hukum. Ini bicara soal keasasian. Bukan hanya kita yang boleh menikah, orang lain juga boleh. Bukan hanya kita yang boleh beruntung, orang lain juga boleh. Bukan hanya kita boleh menganut agama kita, orang lain juga boleh menganut agamanya. Itu namanya asasi. Itu berkeadilan. Disitulah kita akan dapat bertoleran. Kita memberikan ruang yang luas buat orang lain mempraktekkan sikap hidupnya. Tidak kita anggap orang itu di bawah kita sebagai subordinasi. Kita superior, dia inferior. Tidak ada begitu. Kita sama aja. Begitu. Dari sudut kesetaraan. Lalu dari sudut kesesuaian. Nah, ini sisi lain dari keadilan adalah kesesuaian. Ada penghargaan tertentu terhadap posisi seseorang, tempatnya di mana. Setiap orang kan posisinya beda-beda. Seorang direktur beda posisinya dengan manajer di bawahnya, kan begitu. Ayah beda posisinya dengan anaknya. Mertua beda posisinya dengan menantunya. Apalagi ada sisi-sisi apa ya, konsensus ataupun kesepakatan lokal, ada namanya adat istiadat. Di mana posisi kita? Mari kita duduk di posisi kita masing-masing. Kalau kami orang Tapanuli Batak Toba ya, Tapanuli Utara Batak Toba, itu seorang menantu misalnya, biar dia istilahnya itu ada bintang di pundaknya, dia sebagai menantu tidak boleh bicara sebelum disuruh. Duduknya itu bukan paling depan, paling belakang. Bila perlu disuruh dia cuci harus mau itu. Tukang-tukang angkat itu menantu itu. Meskipun dia ada bintang. Nah, itu contoh, Pak. Jadi berkeadilan itu juga harus melihat kesesuaian. Di mana kita berada saat kapan ada. Jangan kita kan sejajarnya kita, setaranya kita, sama-sama manusia. Tapi lihat, inilah namanya kebutuhan yang sifatnya apa ya, representatif. Kalau saya punya kepala di gereja, fasilitasnya berbeda dengan saya harus maklum. Karena dia mewakili gereja kami secara keseluruhan terhadap tamu-tamu orang-orang luar. Ruangannya lebih luas, monggo, karena tamunya lebih banyak. Betul ya? Kalau dia itu lebih harus makanannya disiapkan, ya karena dia sibuk. Tapi saya yang tidak sesibuk beliau, saya bisa cari makan sendiri. Bukan berarti kita ini, mentang-mentang. Bukan mentang-mentang dalam konteks ini. Itu juga adalah hidup berkeadilan. Nah, orang tua kita, ya, dia tidak boleh dong sama dengan kita sebagai anak dalam hal penempatan. Ini juga adalah berkeadilan namanya. Terus, ada makna keadilan itu dari sudut kecukupan. Kalau kurang, tidak adil. Berlebih-lebihan juga tidak adil. Karena pasti ada yang dibuang-buang itu. Itu tidak adil. Nah, ini hubungannya juga termasuk dengan alam, lingkungan. Betul ya? Mungkin kita berkata, ini kan air. Air kan gak bisa protes. Air kan gak punya kebutuhan. Ya semau saya lah pakai atau maupun rusak. Tunggu dulu. Air itu memang dia tidak punya nyawa, tidak hidup dia. Tapi dia mendukung kehidupan generasi selanjutnya.
Bahkan generasi sekarang ini, jangan kita lupa bahwa semua ini adalah warisan dari para pendahulu kita kemarin. Betul? Dan yang sekarang ini kita akan wariskan kepada generasi selanjutnya. Makanya adil itu berarti cukup sesuai dengan kebutuhan. Sebab ini luas ya, soal proporsionalitas ini luas ini. Sesuai dengan kebutuhan. Berapa jam kita kerja? Sesuai dengan kebutuhan. Berapa jam kita di rumah? Sesuai dengan kebutuhan. Jangan diatur-atur tuh harus sama rata sama rasa. Oh, 24 jam sehari. Pokoknya aku bagi 3 ranah. Ranah bisnis, ranah keluarga, ranah bermain atau belajar kalau orang muda. Terus kebaktiannya kapan? Ranahnya di mana? Jadi makanya dikatakan 6 hari kamu bekerja, hari ke-7 mana hari sabatmu? Mana hari istirahatmu? Kan begitu. Betul tak? Kenapa kita hanya bertetangga aja tapi tidak mau ke rumah paman, tidak mau ke rumah orang tua, atau hanya ke rumah pacar aja terus, orang tua nggak dikunjungi lagi. Nah, ini berarti tidak sesuai kebutuhan, tidak proper, dia tidak proporsional. Itu, ya. Jadi secukupnya. Maka Tuhan Yesus berkata bahwa Bapamu di surga mencukupimu, tetapi karena keserakahan menjadi ketidakadilan. Makanya ada hubungannya dengan keseimbangan. Seimbang tidak nih kita pemakaiannya, penggunaannya. Lalu ada juga soal kompensasi. Kompensasi ini begini Pak, sebenarnya ini lebih kepada kegagalan kita untuk melakukan yang ideal sebelumnya. Tetapi jangan kita putus asa, kita masih punya kesempatan kedua untuk menggantinya. Jadi ini adalah semacam apa ya? Substitusi, penggantian yang tidak persis benar, tetapi itu ada apa ya? Ada penggantinya lah. Begitu. Ada nilai untuk ada nilai. Yang mungkin barangnya tentu bisa berbeda, tetapi nilainya itu dianggap mendekati. Tidak harus selalu barang ya, bisa juga jasa, bisa juga soal kehadiran waktu. Kemarin nggak sempat merayakan ulang tahun anak, mungkin hari ini aku lebih baik juga menyediakan waktu buat dia. Betul ya? Nah, seperti kami, karena keluarga pendeta ya istilahnya, jarang tuh hari Minggu bisa pergi ke tempat rekreasi. Nah, kami harus pandai-pandai menggunakan waktu lain. Misalnya sempatkan dirilah makan siang bersama hari Senin kah, suami istri, atau Selasa atau Rabu pagi sambil sarapan pagi. Disitulah ada kompensasi. Itu juga adalah keadilan. Tetapi dalam hal pelaksanaan hukuman, kompensasi juga berlaku. Kamu salah, apa kompensasinya? Apa penaltinya, dendanya, sanksinya, hukumannya? Itu juga dalam keadilan, Pak. Tidak boleh kita, oh, kamu salah biarin aja. Ada kasih sayang, ada anugerah. Loh, apakah keadilan itu bukan bagian dari anugerah? Apakah anugerah itu bukan bagian dari keadilan? Apakah hukuman bagi orang bersalah itu adalah bertentangan dengan kasih? Tidak. Meskipun memang harus juga dilihat motif kita atau motivasi kita memberikan sanksi itu. Kan begitu. Harus juga dilihat motifnya nih, jangan misalnya untuk menghancurkan, tetapi adalah membangkitkan semangat untuk apa ya? Istilah kerennya itu supaya ada efek jerah. Bukan untuk menghancurkan, tapi memberikan kesempatan kedua. Kiranya lewat pengalaman yang buruk barusan itu, kemudian dia bisa tampil lebih baik di depan. Jadi perlu ada kompensasi dalam semua hal, positif maupun negatif. Apakah kita terhadap orang lain atau orang lain terhadap kita?
Jangan kita marah kalau kita ini distrap, kalau terlambat sekolah, terlambat masuk sekolah. Jangan bilang, oh ini nggak sayang nih. Justru jangan-jangan karena sayang. Seharusnya begitu itu kan. Lalu yang terakhir adalah makna kata keadilan ini ada yang sinonimkannya dengan namanya kerelaan. Ini memang agak antik. Agak antiknya begini. Ada kalanya kita anggap itu tidak adil menurut kacamata kita. Tetapi dia rela. Dia rela, hargai kerelaannya dia sebagai juga nilai keadilan. Contoh, seharusnya kan dia punya upah diambil karena dia sudah kerja. Tapi dia bilang, enggak, aku rela itu disumbangkan buat yang lain. Seharusnya kan itu adalah buat dia dong, itu bagian dia. Tapi karena kerelaannya. Betul ya? Nah, terus satu lagi. Seharusnya orang yang bersalah itu dikasih sanksi. Tetapi orang ini rela. Enggak apa-apa, aku nggak mau dia dikasih sanksi. Ampuni aja dia, biarkan, jangan digugat. Apalagi model satu ketindakan yang butuh pelapor baru diproses. Karena kadang-kadang kan ada namanya kriminal umum, ada kriminal yang sifatnya itu gangguan pribadi. Nah kalau gangguan pribadi dia tuh itu kan tergantung kepada dia mau lapor atau tidak. Betul ya? Dalam kriminalitas kan umumnya seperti itu. Nah, dia berkata apa? Enggak apa-apa, aku nggak adukan. Orang lain, udah kamu berhak loh untuk mengadukan. Enggak apa-apa, aku rela. Itu juga keadilan. Jadi janganlah semata-mata kita bicara keadilan itu hukum. Tidak selalu begitu. Memang tadi perlu ada kompensasi. Tapi mau dikata apa dia rela. Gitu loh Bang. Dan umat Tuhan harus juga mengenal dan melakukan keadilan yang kerelaan ini. Jangan selalu itu substitusi, penggantian, kompensasi. Harus kamu ganti denda kamu, harus kamu di penjara kamu, harus kamu bayar. Makanya, apakah pengampunan itu juga adalah bagian dari keadilan? Iya. Terlebih apalagi kalau dia itu dengan sungguh-sungguh mau mengaku. Kan begitu. Lagi pula di lembaga pengadilan apapun, beda antara orang yang buru-buru mengaku telah melakukan satu tindakan kejahatan dibandingkan dengan nggak mau ngaku padahal bukti berkata dia pelakunya. Kan begitu. Nah, jadi bicara soal keadilan ini luas loh Pak. Luas sekali. Dan kita bersyukur firman itu di dalam Alkitab banyak berbicara soal keadilan. Nah, mohon maaf ini saya kok sepertinya jadi tidak adil menggunakan waktu ini. Saya selalu berbicara banyak sendirian. Silakan. Ya. Pendeta ada 7 dari sisi filosofis, berarti sebentar Pak, berarti ada dari sisi lain Pak? Ya untuk sementara ya, ini saja dulu ya. 7. Sebab nanti kita harapkan ada soal penjaga keadilan itu. Ya. Seperti yang saya sempat singgung di awal tadi Pak, tentang seringkali kita membenturkan antara keadilan dan kasih itu. Makanya tentang kerelaan ini itu bisa berkaitan juga. Karena mau tidak mau orang Kristen juga harus diajari Pak. Sebenarnya keadilan itu rupanya nggak harus betul-betul substitusi, harus persis sama. Misalnya soal apresiasi ataupun soal hukuman tadi. Apalagi orang beranggapan bahwa seringkali Alkitab juga menceritakan bahwa nampaknya Allah kita itu juga sulit dipahami soal keadilan dan kasihnya. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu ke warga gereja Pak? Ya, yang bagian apa nih Pak? Membenturkan keadilan dan kasih itu, kita memahaminya sebagai mana adanya, harusnya bagaimana? Mesti ada contoh dulu ya. Contohnya apa? Semisal apa? Kalau mungkin Pak, nggak tahu apa sama dengan yang dimaksud Pak Tutur.
saya melihat seperti ini Pak. Kan kalau kita baca di surat Roma 9 ayat 13 itu Pak, kan ada perkataan Tuhan bahwa aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau gitu Pak. Seperti itu Pak. Kelihatannya kok Nggak adil. Tuhan tidak adil gitu loh Pak. Itulah bahasa-bahasa Alkitab yang sekali lagi harus kita tafsir dengan benar. Jangan kita berpikir deduktif. Oh, Tuhan ini semena-mena nih. Apalagi ada ayat-ayat lain lagi, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Hati-hati kita menafsir. Kita harus menghargai teks itu apa adanya dan lihat latar belakangnya. Yang dimaksud di sini, aku mengasihi Yakub, membenci Esau, bukan membenci secara apa ya, emosi. Seakan-akan Tuhan gak lagi berarti mengasihi Esau. Keliru. Itu konteksnya beda. Tuhan mau memakai Yakub untuk meneruskan garis berita nubuatan kemesiasan Kristus, yang lebih dahulu harus berada bangsa Israel, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi menurut Yohanes 4 ayat 22-23, sesuai dengan nubuatan para nabi. Matius 1 ayat 20-21-23, dia Immanuel. Makanya sudah dinubuatkan oleh Yesaya, oleh Mika, oleh Musa. Bukan berarti membenci di situ adalah secara predestini. Wah, kamu memang dasar kamu, aku nggak mau pakai kamu. Enggak loh. Dan kalau kita lihat selanjutnya, Esau ada berkatnya sendiri. Esau itu kan yang kemudian menjadi bangsa Edom dalam perjanjian lama kuno. Betul tak? Dan Edom itu dihargai oleh Tuhan. Kan dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka menjadi bangsa, dia bilang apa? Itu Edom, your big brother. Please honor them. Kamu harus menghargai mereka. Edom itu kakakmu. Jangan kamu tidak hormat kepada Edom, hai Israel. Dan Edom mesti sayang kepada Israel. Makanya coba lihat dah. Sadar tidak sadar, Herodes itu orang Edom. Betul? Diperkenankan Tuhan dalam masa perjanjian baru awal, dari perjanjian lama akhir sampai perjanjian baru awal, menjadi raja orang Yahudi pada satu masa tertentu. Jadi jangan bilang Tuhan benci lalu mau mematikan Esau. Enggak. Nah, terus secara materi dan situasi pangkat sosial, Esau itu lebih kaya dari Yakub. Karena Esau ini memang naif, dia istilah kita sekarang. Naif, cenderung bodoh, mengabaikan hak kesulungan. Padahal waktu itu serius. Waktu itu serius. Tapi dari hal karakter moralitas, sebenarnya Yakub yang lebih jahat. Yakub itu lebih jelek. Hampir semua orang ditipu olehnya. Ayahnya ditipu, mertuanya ditipu, ipar-iparnya ditipu. Cuma karena ada padanya hak kesulungan secara garis kemesiasan Kristus kemudian, betul ya? Melalui janji Abraham dengan Tuhan Allah, itulah yang dipertahankan. Jadi jangan salah kita, Tuhan tidak pernah membenci siapapun. Tuhan itu baik. Coba kita baca, Pak. Baca Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Itu Tuhan Allah. Di hadapan Tuhan tidak ada bangsa emas, tidak ada keluarga emas, tidak ada anak emas.
bangsa Israel punya posisi tersendiri dalam sejarah kemesiasan Kristus sebagai agen. Tetapi bukan mereka segala-galanya. Bukan, maka Tuhan juga mendisiplinkan bangsa Israel kalau mereka keliru. Tuhan itu sayang kepada semua orang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, whosoever, siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan, tidak binasa. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya demikian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia tidak menginginkan seorang pun binasa, tapi supaya setiap orang bertobat, berbalik, dan diselamatkan. Wow! Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Dosa kita diampuni. Semua orang. Dialah anak domba Allah yang mati menebus dosa seluruh dunia. Yohanes 1 ayat 26 dan ayat 39. Jadi itulah Kristus, itulah Roh Kudus, itulah Allah Bapa. Ya. Nah, tadi mungkin Pak Tutu saya ya itu salah satunya, Pak. Kemudian tentang tindakan Allah di zaman perjanjian lama, Pak, atas bangsa-bangsa di sekitar Israel itu. Kita sebut bangsa Kanaan itu. Di situ kan Tuhan mengizinkan bangsa itu suatu saat untuk diusir dulu. Lalu ketika sampai pada saatnya gak mau diusir, dalam tanda beri ya dibasmi begitu, Pak. Nah, itu yang seringkali dipakai orang untuk mengatakan bahwa kalau memang Allah itu kasih, kenapa Dia mengizinkan atau bahkan dalam seperti seolah-olah membiarkan, menyuruh bangsa asing itu biarin mati aja, yang penting Israel ini bangsa yang kukhususkan itu ya seperti dirangkul bangsa lain. Tidak. Memang seharusnya kita ada waktu tersendiri membahas itu. Tetapi secara umum supaya kita juga bisa bawa soal keadilan ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya, jangan hanya doktrinal dalam Alkitab. Itu juga penting. Maka saya jawab singkat-singkat saja dulu. Keberadaan bangsa Kanaan di dalam perjanjian lama, mengapa mereka itu dihalau? Pertama, sudah ada keburu janji Tuhan Allah, si pemilik tanah, dengan Abraham. Satu, itu namanya alasan historis, Abrahamic Covenant, perjanjian dengan Abraham. Ya Tuhan Allah mau diapain? Orang udah ada perjanjian. Satu. Yang kedua, fakta historis juga berkata memang bangsa-bangsa Kanaan saat itu kebangetan deh. Jahatnya kepada sesama, saling menyiksa, perang sembarangan, main rampas, datang orang lagi mau panen, direbut hasil panennya. Bangsa yang hidup dari perang. Berikutnya, kejahatan doktrinal, kejahatan agamawi, menyembah bukan hanya berhala, tetapi juga suka memberikan darah manusia yang masih hidup, artinya orang dimatiin jadi tumbal. Ada dewa Moloch yang haus darah. Ini yang Tuhan mau singkirkan. Dan sudah ada negosiasi, coba lihat seperti orang di Yeriko. Mereka sudah tahu Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir. Ini konteks perjanjian lama ya. Jangan kita tarik ke kehidupan kita sekarang. Ini saya lagi menceritakan apa sih yang terjadi waktu itu. Tentu yang terjadi di Kanaan sekarang itu berbeda konteksnya. Ini konteks perjanjian lama. Konteks perjanjian lama waktu itu. Lihat apa yang dikatakan oleh Hagar. Bukan Hagar, Rahab di dalam Yosua pasal 6. Ketika kami mendengar bangsamu, bangsa Israel keluar dari Mesir, dibawa oleh Tuhan Allahmu
menyeberangi Laut Merah, hati kami getar. Betul? Kami ngeri. Tetapi kengerian mereka ternyata malah tidak diikuti lagi. Malah mereka mau menghambat bangsa ini untuk masuk ke Kanaan. Padahal nih, yang menuntun itu Tuhan dan di depannya ada malaikat. Istilah saya dalam bahasa Alkitab, ini kan proyek ilahi nih. Lu mau lawan Tuhan, silakan. Gua mah nggak berani, gitu loh. Gua nggak ikutan, dah bahasa orang sini bilang, gua nggak ikutan. Lu mau lawan Tuhan terserah lu dah. Ternyata nggak ada yang kuat, Pak. Mati kabeh semuanya, habis lah. Kan begitu. Nah, jadi Tuhan tidak membenci bangsa manapun. Tidak ada kebencian. Terus kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Tuhan juga menyapa setiap bangsa dengan firman. Betul ya? Tuhan menyapa bangsa Asyur, Tuhan menyapa bangsa Mesir, Tuhan menyapa bangsa Filistin, Tuhan menyapa bangsa Babel, Babilonia, Ethiopia. Semua nabi-nabi datang kepada mereka. Ada nubuatan soal Tirus, soal Sidon. Betul? Ya kan? Nah, terus jangan lupa bahwa ada yang khusus dalam kitab Yunus. Tuhan Allah mengutus Yunus. Yunus, biar kamu enggan segala macam alasan, kamu boleh benci kepada orang Asyur yang memang pernah menghancurkan bangsa Israel, khususnya bagian utara. Tetapi aku mengasihi mereka. Coba, Pak, di mana letak ketidakadilan Tuhan? Tidak ada. Niniwe, betul ya, waktu itu 400 ribuan orang jumlah penduduk, disayang Tuhan semua. Yunus boleh saja marah atas nama kepatriotisannya sebagai bangsa Israel. Tidak bisa, tidak cukup. Tuhan Allah mengasihi. Maka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 15-16, semua domba-domba harus dalam menjadi satu penggembalaan dengan satu gembala, Tuhan Yesus Kristus. Karena semua orang dikasihi Tuhan. Tuhan itu adil, Pak. Anda ini membawa saya ke mana-mana ini jadinya nih. Memang bicara keadilan luas ini. Ayo ke konteks sekarang, Pak. Iya, silakan. Nah, itu yang sebenarnya saya tunggu. Konteks sekarang, kesejajaran dan kesetaraan. Kesejajaran dari bicara tentang hakikat manusia ya. Kesetaraan lalu hak ajasi. Saya mau bawa kita ke arah tentang ketidaksamaan ini, Pak. Saya laki-laki dan ada perempuan. Sekarang kan konteksnya lagi naik pamor nih tentang kesamaan gender ya. Perempuan itu jangan direndahkan. Perempuan harus sekarang bisa sama seperti laki-laki dan sebagainya. Dan di dalam Alkitab sebenarnya bagaimana, Pak Pendeta, antara laki-laki dan perempuan itu? Ya sama, Pak. Laki-laki perempuan itu ada kesamaan, tapi ada ketidaksamaan dan ada keterbatasan. Mengapa sih ada perempuan? Kan karena hanya laki-laki saja tidak cukup, Pak. Dari sudut apa? Coba, melahirkan sendiri tidak bisa, betul tidak? Ngobrol sendiri tidak bisa, betul tidak? Butuh, betul ya? Secara fisik, biologis, pelampiasan libido sebagai orang yang dewasa butuh, Pak. Laki-laki dengan perempuan memang itu yang tepat. Maka cewek dengan cewek itu nggak tepat. Itu melanggar tatanan, seluruh tatanan Alkitab, tatanan sosial, tatanan alam. Masa cewek dengan cewek, jeruk makan jeruk, cowok dengan cowok, kan nggak pas, Pak. Rusak kan. Makanya coba lihat, maaf cakap ini mumpung Anda singgung. Makanya penyakitnya juga gila-gilaan. Betul dah? Kacau, Pak. Sakit akibat dari perkawinan sejenis itu banyak sekali. Sakit psikologis, sakit fisik, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus sadarlah. Laki-laki butuh wanita atau perempuan butuh laki-laki.
Dan perlakuan terhadapnya masing-masing itu berbeda-beda. Di dalam Alkitab udah diatur loh Pak. Coba semisal ya dengan bahasa yang seringkas-ringkasnya, Kolose 3 apa? Kolose 3 apa? Ayat yang ke-18 sampai 21. Tetapi kalau suami istri 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Mengapa? Ajaran Alkitab, suami adalah kepala. Mengapa suami adalah kepala? Karena keluarga adalah satu organisasi. Meskipun terkecil, tetap dia organisasi. Maka disebut kepala, leader of his family. Dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Ya mau dikata apa? Tuhan sudah gariskan begitu. Dan memang logis, rasional. Bayangkan kalau satu organisasi tidak ada kepalanya. Oh, siapa yang akan pimpin? Perempuan jangan sok-sokan deh, biar dia gagah-gagahin diri. Tetap aja cewek mah, ya cewek. Betul dah? Tapi cowok ya cowok. Tuhan udah buat naturnya beda-beda. Jangan suka dilanggar-langgar. Makanya jangan kurangi kepemimpinan suami. Kan begitu. Harusnya diberdayakan suaminya. Hormati dia. Kepala. Itu ajaran Alkitab dan itu yang benar. Tetapi lihat ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jangan mentang-mentang kamu kepala, kamu jeblokin terus, kamu gebotin terus kepala istrimu, kamu hina terus dia. Jangan. Saling memerlukan. Dan di atas segalanya itu tadi kan apa? Semua punya keterbatasan, saling membutuhkan. Jangan berlomba-lomba lah untuk saling menguasai. Juga jangan biarkan orang lain menguasai kita, karena kita punya freedomnya sendiri, kebebasannya sendiri. Tapi jangan kita ini suka curang. Itu untuk keluarga ya Pak ya. Sekarang kalau lembaga yang lebih besar bagaimana? Sama. Perempuan bolehkah jadi pemimpin? Boleh. Boleh. Karena kalau dalam ranah keluarga kan sudah ditentukan, kepala adalah suami. Betul ya? Kalau dalam bangsa itu beda lagi tuh. Dalam bangsa itu pemilihan. Pemilihan tuh Pak. Di dalam Alkitab kuno pun pemilihan. Meskipun kita katakan belum ada sistem general election seperti sekarang ini, tapi di dalam kitab 1 Samuel, setelah Nabi Samuel ditolak oleh bangsa Israel menjadi leader of state mereka, betul? Secara kenegaraan, lalu mereka usulkan Saul. Saul itu mereka pilih. Tuhan tidak pernah menunjuk pointed begitu, harus kamu jadi raja. Tidak ada. Maka sejak kerajaan Saul kesininya itu memang ada intervensi Tuhan. Tetapi konteksnya itu adalah pemilihan. Apalagi zaman sekarang yang sifatnya plural. Kita kan misalnya di Indonesia, di Republik ini, kita mah jauh dari masa perjanjian lama. Sistem politiknya juga beda. Ini kan kita berbagai ragam bangsa, suku bangsa. Kita ini kan Pancasila, ideologi negaranya, bukan Alkitab. Alkitab ini kan bukan ideologi kita. Alkitab ini adalah pegangan hidup kita secara spiritual. Tetapi secara sosial kita punya perundang-undangan sendiri, konstitusi sendiri. Jadi everybody is equal before the law. Equality before the law. Laki-laki, perempuan, ya kita berkompetisi saja. Di Republik kita ada kok, kan presiden kita ada pernah perempuan, laki-laki. Nah, apakah adil? Ya adil saja. Kan bicara soal apa sih? Kalau dia mau jadi pemimpin organisasi, satu, dia kompeten gak di bidangnya? Kompeten ini berarti dia berhubungan dengan kompetensinya, atau dia capable gak?
Terus tingkat penerimaan orang bagaimana? Leadershipnya bagaimana? Kesehatan mental spiritualnya bagaimana? Kesehatan fisiknya bagaimana? Terus organ-organ fisiknya yang sehubungan dengan kepemimpinannya mempercepat atau memperlambat. Itu semua ada pertimbangan. Dan kalau membersnya mau memilih, mau kata apa? Ya ujung-ujungnya memang sekarang ini jarang musyawarah mufakat ya. Padahal itu sebenarnya nilai luhur republik kita kan, bangsa kita, nenek moyang kita. Tapi it's okay lah. Yang penting kan konstitusional. Makanya sekarang tidak musyawarah mufakat, oke. Tetapi ada sistem pemilihan voting. Nah, yang penting adalah kita ikuti prosedur itu. Nah, kalau sudah biarkan, itu juga keadilan. Kalau belum waktunya, kita suka nggak suka, ya dia punya hak. Itu juga adalah berkeadilan. Posisinya hargai, kan? Apalagi kan ada periodisasinya. Misalnya dia jadi ketua kelas itu 1 tahun, ya hargai aja. Kalau memang memungkinkan untuk diubah, ya baik-baik aja gitu loh Pak. Karena apa? Pemimpin cakap kalau juga orang-orang di bawahnya mau dipimpin dengan cepat. Kalau pemimpinnya cakap, tapi orang-orang di bawahnya mau merontak terus, apa-apa boikot, apa-apa boikot, apa-apa boikot. Gimana bergerak? Coba lihat Musa. Syukur Musa ditolong Tuhan loh. Kalau Musa saja yang bekerja sendiri, aduh itu bangsa Israel keras kepala, tegar tengkuk. Gimana mau mimpin bangsa Israel di padang gurun waktu itu? Apa-apa mau ambil batu, apa lu? Kutipu lu. Nah ini kan kapan bisa majunya organisasi kalau seperti itu? Kan begitu Pak. Nah, jadi semua ada bagiannya masing-masing Pak. Pak, mungkin satu pertanyaan lagi nih Pak. Saya mau menegaskan mengenai tadi Bapak bilang keadaan itu memiliki kesamaan Pak ya. Mungkin saya mau tahu mengenai kesamaan yang Bapak maksud ini Pak. Karena misalnya saya ada baca ada perumpamaan Yesus itu Pak mengenai pekerja yang dipanggil dari pagi yang sampai itu kalau nggak salah di Matius 20 ya Pak ya. Nah itu kan gini Pak, seakan-akan tidak harus sama gitu sebetulnya Pak. Arti itu berdasarkan kedaulatan Tuhan. Seperti tadi Bapak bilang perempuan menjadi pemimpin, itu lain konteks dengan di keluarga Pak ya. Kalau di pemerintahan mungkin organisasi yang lebih besar, itu kan berdasarkan pemilihan, berarti ada satu kedaulatan. Nah di situ juga di Matius 20 itu saya lihat juga begitu kan Pak, tidak harus sama sebetulnya kan Pak. Artinya orang yang bekerja duluan, yang sudah dijadikan upahnya sehari sedinar gitu, sedinar sehari maksudnya, itu juga menerima sama dengan yang bekerja maksudnya dengan waktu yang lebih pendek gitu. Di situ kan kita lihat konteksnya bahwa Tuhan itu berdaulat gitu Pak. Berarti kan tidak harus sama gitu Pak. Oh begini, itu kan beda Pak Ya. Maka tadi ada unsur kerelaan. Terus dianya siapa? Ada satu lagi istilah skala prioritas. Nah, aturan normatif kadang-kadang bisa dikalahkan oleh sesuatu yang sangat mendesak. Skala prioritasnya apa? Penting, important. Tapi yang penting, yang important itu bisa kalah dengan yang urgent. Ini emergency nih, hati-hati nih. Jadi lampu merah pun atas nama emergency itu bisa ditabrak, diterobos. Adalah Pak itu namanya pengecualian. Di dunia ini tidak bisa tanpa pengecualian. Bagaimana kalau katanya itu makanan haram? Oke, tapi kalau menurut penelitian itu justru ada obat di situ untuk orang yang sakit, haram gak haram dah, makan aja. Apaan ya enggak? Nah, jadi seperti itu Pak. Kalau kita main saklek-saklekan dalam semua ranah belum tentu cocok. Keadilan itu Pak ada elastisitasnya, ada tingkat kelenturannya pada satu taraf tertentu.
Tapi jangan sampai bablas lah. Dan itu tidak dalam semua hal. Nah, terus yang Bapak katakan tadi di dalam cerita Matius pasal 20, itu kan seorang tuan punya ladang, merekrut 2 kelompok pegawai, pekerja harian, sehari sedinar, kesepakatan. Tapi tidak dibahas soal berapa jam. Tidak apa-apa, tidak ada yang tidak adil di situ. Ada orang kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, dapat 1 dinar. Ternyata nih kerjaan nggak beres nih, betul dah? Terus ya udahlah, daripada nggak selesai nih hari, tambahlah dari jam 3 sampai jam 5. Ternyata dia juga dapat 1 dinar juga. Nggak apa-apa, karena tidak ada ketentuan di situ secara legalnya. Secara legalitas tidak ada ketentuan harus sekian jam. Nah, makanya tergantung kesepakatannya. Itu loh, Pak. Nah, terus nanti kita masuk ke situ juga lagi, Pak, ya, soal kesepakatan. Nah, tetapi sebenarnya harus dilihat, ini orang dapat bagian merugikan saya tidak. Kadang-kadang ada orang tuh suka dia tidak rugi, tapi dia tidak senang orang lain baik keadaannya. Itu kan berkat dari si tuan, si punya ladang, mau dibagi, ya terserah dia. Kalau saya sih melihat jangan protes kepada sang tuan, mendingan baik-baik aja ngomong. Ya enggak, bos, tambahin apa? Ya enggak, gitu aja baik-baik. Makanya Tuhan kasih sesuatu kepada Habel lebih dahulu. Engkaunya Kain marah. Gimana sih Tuhan? Ngai juga udah kasih persembahan sama Tuhan, masa Ngai nggak diberkatin? Lagi Ngai kan kokonya. Masa adik Ngai si Habel duluanan diberkati dalam Kejadian pasal 4? Dia malah marah. Tapi Tuhan bilang apa? Kain, mengapa mukamu muram, hatimu panas? Kalau kamu berbuat baik gak begitu. Jadi kita ini jangan suka ribut-ribut. Orang bukan punya kita kok yang dibagi-bagi kok ribut. Ini kan sang tuan. Beda dengan uang negara, uang organisasi, ya itu uang kita juga. Jangan dimainin semau-maunya aja. Harus kita laporkan tuh kalau ada uang organisasi, uang negara disalahgunakan. Tapi ini tadi kan itu kan ladang-ladangnya si empunya. Betul dah? Nah kalau dia mau bagi, ya cincai lah gitu kan. Harusnya bilang apa? Wah, kalian bersyukur ya, kita lama-lamain kerja, jadi kalian dapat bagian kan gitu sebenarnya. Betul gak? Jangan-jangan nih kalau saya telah dengan kasarnya pemikiran saya, dengan rasionalitas yang suka dipaksakan, jangan-jangan tuh karena mereka malas kerja. Betul, lalu ditambahlah pegawai kan gitu, ya kan? Jadi harusnya bilang apa? Kita malas, kalian jadi dapat berkat gitu. Jadi bagi-bagilah cuan itu ya. Jangan kita cuan orang lain buat cuan. Nah itu namanya nggak benar gitu. Dan pokoknya jangan kita marah kalau orang lain diberkati Tuhan. Kan bukan bagian kita yang diambil. Kecuali aku ambil bagianmu karena kamu gak selesai kerja, aku kasih kepada yang lain. Itu baru tidak adil dalam konteks itu. Jadi kalau Tuhan mau memberkati tetangga kita lebih dulu, puji Tuhan. Tuhan punya hak prerogatif untuk menggunakan berkatnya. Tapi saya yakin, 1000 yakin, karena saya udah terus menerus lihat Tuhan tidak pernah salah. Jadi daripada kita bertentangan dengan pemikiran yang keliru, lebih baik kita berkata apa? Tuhan tambahin apa? Gitu, ya gak? Iya. Baik, Pak Pendeta, kita akan masuk ke sesi berikutnya, tapi kita beri sebentar ya, Pak Dhani juga ya. Baik, Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, perbincangan kita akan kita break dulu sebentar untuk kami beristirahat dan kesempatan untuk Anda mendengarkan beberapa informasi dari kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, Sobat Prestasi dan pemirsa PBL TV, terima kasih masih bersama kami di Understanding More. Kami ada informasi tambahan untuk kita tentang perjalanan ke Israel, ya, bersama Bapak Pendeta Dr. Poltak Sibarani sebagai pembimbing rohani. Nanti direncanakan tanggal 28 Desember sampai 7 Januari 2016. Perjalanan ini 12 hari ya Pak ya? 12 hari. 11 ya. 11 hari. Jadi silahkan bagi Anda yang berminat untuk menghubungi kami di nomor 021 4584 5975. Mendaftar segera karena ini perjalanan tentu bagi Anda yang sudah pernah, masih mungkin untuk berangkat ke sana, atau yang juga mungkin belum pernah, silahkan hubungi kami. Baik Pak Pendeta. Ya. Bicara tentang keadilan ini, tentu ada juga seringkali yang menjadi kontras Pak, ketidakadilan. Maka yang mungkin perlu kita jawab juga adalah bagaimana kita mengantisipasi supaya jangan sampai terjadi ketidakadilan ini. Ya, sebenarnya saya istilahkan penjaga keadilan ya. Tuhan itu sudah menempatkan pertama-tama penjaga keadilan itu dalam hidup kita sejak masa kelahiran. Itu namanya hati nurani. Secara natural, hati nurani Tuhan tempatkan di dalam hati kita, dalam hidup kita, untuk berbicara mengingatkan kita supaya kita ini bersikap adil, bertindak adil, berkata adil, berbuat adil, semua yang berhubungan dengan keadilan. Sebab hati nurani ini menarik. Dia itu bisa menjadi indeks yang mengingatkan kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Lihat. Tapi dia juga bisa menjadi judex, bukan jutex ya. Judex yang bisa membawa kita kepada semacam pengadilan batin, supaya kita ini tertuduh kalau memang salah dan mengaku salah, dan kita dapat menghindari yang keliru, kan begitu. Tapi dia juga ada kalanya menjadi apa ya, menjadi peringatan lah paling tidak. Nah, hati nurani kalau saja kita mendengarkan dengan benar hati nurani yang Tuhan berikan, meskipun ini harusnya ada juga waktu tersendiri menjabarkan apa yang dimaksud hati nurani ya. Tapi paling tidak di sini secara alamiah dalam kemanusiawian kita, sejak kita berada di dunia ini, Tuhan sudah menempatkan pada kita namanya hati nurani, supaya kita ini jangan semena-mena terhadap semua orang, terhadap siapapun. Kita bertindak dengan baik, dengan sopan, dengan bersikap etis, bermoral. Ada hati nurani, itu penjaga keadilan pertama buat saya, itu adalah hati nurani. Makanya dikatakan, contoh, hati nurani itu dari kata Arab ya, nurani, gitu ya, nurani. Jadi, tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih kepada conscience, yang namanya suara hati, dari kata Yunani sebenarnya, Latin conscientia. Ya. Ini suara hati nurani itu sama lah. Cuma kita kan lebih kepada hati nurani, sering dengar begitu. Itu mengingatkan kita Pak. Contoh di dalam Roma pasal 13 dikatakan di situ, tunduk kepada pemerintah itu penting. Paling tidak sesuai dengan hati nurani kita. Jadi hati nurani kita pun sudah mengingatkan bahwa memang ada sesuatu yang baik yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang buruk yang harus kita hindari. Itu penjaga keadilan pertama. Tidak usah lihat hukum konstitusi. Kalau saja kita ini boleh peka dengan hati nurani kita, kita benar kok hidupnya. Betul ya? Ini jangan dipertentangkan dengan total depravity, di dalam kerusakan total manusia itu ya. Itu ada pelajaran tersendiri nanti. Tetapi secara normatif Tuhan itu mengasihi kita dan memberikan kita alat kelengkapan untuk menjaga kita secara moral. Hati nurani, suara hati kita. Kalau kita mendengar suara hati kita dengan benar, secara proporsional tentunya, kita tidak akan melawan orang tua kita, kita tidak akan menyiksa anak kita. Betul ya? Karena kita ini makhluk bermoral loh Pak. We are moral being Pak. Kita ini bukan sembarang makhluk. Kita ini adalah makhluk bermoral. Kita adalah moral being Pak, yang punya kasih sayang Pak. Tahu salah, tahu benar Pak seharusnya, karena ada hati nurani itu.
atau suara hati kita. Yang kedua, perlu diatur dengan namanya kesepakatan. Dan kalau kita sudah sepakat, ya hargailah kesepakatan itu, supaya jangan kita selalu memunculkan isu ketidakadilan lagi. Kadang-kadang kita ini ya sudah tahu kesepakatannya begitu, tapi setelah kita pikir-pikir, kok nggak sesuai dengan maunya kita, padahal kita sudah tanda tangani. Belajar dong konsekuensi dan sportif dong gitu. Seperti tadi dalam Matius pasal 20, seorang hamba mendapatkan 1 dinar sehari. Tuannya itu kan zaman itu kan nggak ada organisasinya, nggak ada kenotariatannya, betul nggak? Nggak ada legalitasnya dalam hal tenaga harian. Ya terserah dia dong, gitu kan? Nah, tetapi beda kalau itu sudah ada kesepakatan yang berdasarkan hukum. Seperti sekarang ini kan ternyata di negara kita ada namanya upah minimal. Nah, perusahaan-perusahaan berusaha untuk memenuhi itu. Kalau dia tidak sanggup, dia akan ajukan ketidaksanggupan. Karena sudah ada dalam ranah bukan hanya kesepakatan, tapi ada namanya peraturan. Nah, jadi kita dapat mengantisipasi ketidakadilan dengan cara apa? Buat kita secara pribadi supaya jangan berlaku tidak adil, biar kita memiliki hati nurani dan mendengarnya. Bukan kita memiliki, biar kita peka mendengar hati nurani kita atau suara hati kita sebagai manusia yang bermoral. Sekali lagi, kita tidak akan melakukan kejahatan kalau kita peka mendengar hati nurani. Betul ya? Berikutnya, kita harus belajar membuat kesepakatan. Dan kalau kesepakatannya begitu ya, jangan apa-apa kita komentari di luar kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu mau diubah boleh saja, tapi harus pihak-pihak yang bersepakat itu ngumpul lagi. Jangan sepihak. Kalau sepihak bahaya loh Pak, kita bisa dituntut. Apalagi zaman sekarang kan, betul ya? Ada namanya apa itu ya? Istilah-istilahnya banyak lah. Kadang-kadang saya juga jadi lupa ya. Terus ada namanya penjaga keadilan sebagai peraturan tadi, termasuk hukum, bahkan sampai sebagai hukum. Dalam keluarga kita, supaya ada keadilan, kita mesti belajar buat kesepakatan, buat peraturan. Jangan semau gue. Kelihatannya kita gagah, mula-mula dihargai, dituruti. Tapi kalau semau gue terus menerus, semau-maunya, nanti kita diprotes. Berapa kuat kita lawan semua orang? Tidak kuat. Nah, oleh sebab itu kita harus membatasi. Maka Tuhan Allah memberikan hukum supaya kita dibatasi demi keamanan kita. Kita butuh rambu-rambu loh Pak dalam hidup ini. Kalau kita tidak ada rambu-rambu Pak, bahaya. Ada orang berkata, udahlah nggak usah pakai rambu-rambu, cabut-cabutin tuh semua rambu-rambu di jalanan. Saya mau cepat nyampe. Nyampe kemana Tong? Nyampe kemana? Lu mau cepat mati? Jangan gitu Tong. Lah buset, kita ini butuh rambu-rambu. Iya kan? Cepat mati. Cepat celaka. Cepat hamil. Cepat putus sekolah. Cepat. Lah jangan begitu dong. Semua ada rambu-rambunya. Makanya supaya adil dan berkeadilan, belajarlah kita menghargai hukum. Jadi ada penjaga keadilan paling tidak 3 ya Pak ya? Ya paling tidak. Hati nurani, kesepakatan dan peraturan itu. Ya peraturan kalau kita hubungkan dengan Alkitab sebagai hukum Tuhan, itu indah. Taurat itu kudus. Taurat itu suci. Tinggal bagaimana kita melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Jadi lebih baik kita ada aturan daripada tidak ada aturan. Kalau tidak ada aturan Pak, bahaya kita tidak ada aturan. Betul? Nah kita juga ada aturan. Berapa lama kita di sini ngobrol ya enggak? Jangan semau-maunya. Enggak adil. Orang udah tidur lu ngomong terus, ya kan? Nah jadi kita juga ada aturannya Pak. Iya Pak. Iya kan? Ya. Baik Pak Pendeta, berarti kita akan akhiri perbincangan kita ya. Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, demikianlah perbincangan kami hari ini yang kami terus berharap kiranya juga menjadi berkat bagi Anda semua yang mendengarkan.
Kami dari STT Lintas Budaya dan GKRI Jemaat Jakarta Breakthrough Community, ada Pak Pendeta Dr. Poltak Ibu Siberani, ada Bapak Evangelis Dani Chandra, dan saya Tutup Panjaitan. Kami mohon pamit, tapi sebelumnya Pak Pendeta. Iya, sebelum kita doa, dengan segala kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu Sobat Prestasi untuk berkenan hadir mengikuti ibadah-ibadah yang kita selenggarakan ya. Kita ada kebaktian umum setiap minggu jam 10 pagi. Saya merasakan betul hadirat Allah, bukan karena saya gembalanya ya, tapi saya memang merasa kita ini sangat bahagia ya menjadi umat Tuhan. 2-3 orang berkumpul, apalagi banyak, itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bersyukur ya. Kita rasakan berkat-berkat Tuhan, firman diberitakan, lalu ada kuasa, ada urapan ya, yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan. Jadi Bapak Ibu, mari datang beribadah bersama dengan kami setiap minggu jam 10 pagi ya. Tempatnya adalah di Aula STT Lintas Budaya. Kemudian apa itu? Nanti kan kita ada KKR dalam rangka Natalan. Nah, kita sudah susun tuh kan? Nah, Pak Dani dah. Ini soalnya kan tidak kebetulan Anda ketuanya nih. Apa itu, Pak? Ya, kita akan mengadakan semacam rally KKR Natal gitu. Kita adakan dari tanggal 22 dan 23 sampai 24, Pak. Iya. Ya, itu mungkin di sana kita kita adakan berturut gitu. Jadi tanggal 24 itu kita lebih menekankan seperti perayaan, tetapi mungkin bukan perayaan Natal yang dengan mungkin tidak ada juga kita adakan drama-drama gitu, Pak. Mungkin hanya penyalaan lilin supaya kita lebih kepada firman-Nya, Pak. Iya. Kita sudah mempersiapkan diri bahwa tanggal 22, 23, 24 itu kita memang mau ada mengalami banyak mujizat. Benar, Pak. Betul ya? Itu yang sebenarnya kita mau ingat beritahukan. Tanggal 22, 23, 24 Desember kita mau mengadakan KKR Natal 3 hari berturut-turut, di mana ada kesembuhan ilahi, ada pelepasan dari setiap keterikatan, ada doa mohon berkat, ada juga pertobatan supaya pada tobat semua, ya kan? Supaya kenal Tuhan, supaya didewasakan imannya. Di samping itu ada worship, ada pujian, ada khotbah-khotbah yang kiranya pastilah menjadi berkat gitu ya. Masih agak lama sih, tapi dari sekarang kita sudah siapkan 22, 23, 24 kita ada KKR Natal 3 hari berturut-turut. Demikian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah sobat prestasi semua, juga pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan buat berhasil, biarlah Tuhan sembuhkan setiap yang sakit dengan bilur-bilur Tuhan Yesus yang ajaib. Biarlah orang yang terikat dalam kebiasaan buruk boleh lepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang yang kekurangan mengalami mujizat kecukupan, bahkan kelimpahan. Pekerjaan yang dikerjakan ada hasil berlipat-lipat ganda dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa di dalam surga, setiap pekerjaan umat Tuhan, kalau Tuhan sertai, pasti hasilnya berlimpah-limpah, bahkan sampai 100 kali lipat seperti Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 26. Kami percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya rumah tangga yang cekcok, yang bahkan mau diambang perceraian, boleh rukun kembali, diberkati oleh Tuhan. Anak hormat orang tua sayang anak, suami istri setia. Kami berdoa Bapa dalam surga, gereja-gereja Tuhan berkati, hamba-hamba Tuhan berkati. Bangsa dan negara kami termasuk kota ini Tuhan berkati. Kami berdoa Bapa untuk semua kegiatan kami. Berkatilah juga radio prestasi ini. Berkatilah Tuhan pemilik pengelolanya. Berkati Pak Johannes Sandoyo, Ibu Siska, semua manajemen radio prestasi. Tuhan berkatilah Bapa. Berkati juga STT Lintas Budaya dengan semua program studi yang diselenggarakan. Berkatilah juga akan GKRI Jemaat Jakarta Breakthrough Community. Berkatilah kami Bapa, supaya kami dapat menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.